Halo Sobat Rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas Dian Sastro. Kali ini adalah kita ada di segmen pembahasan film-film terbaik dari aktor dan aktris dari lokal dan mancanegara. Dan di segmen kali ini kita bakal bahas aktris yang bernama Dian Sastrowardoyo. Belantika hiburan Indonesia sudah nggak bisa dipandang sebelah mata. Mengawali karirnya sebagai model, Dian memenangkan ajang Gadis Sampul tahun 96. Ia kemudian melebarkan karir sebagai artis pada tahun 2000. Hobinya adalah membaca, nonton, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan seni. Di sisi lain, kemampuannya dalam dunia seni peran diakui banyak orang. Soal akting, dia pun banyak memborong penghargaan nasional dan internasional. Pasalnya, pemilik nama lengkap Diandra Paramita Sastrowardoyo ini telah membintangi berbagai genre film dengan plot yang bikin kaget. Namun di video kali ini Mimin hanya bakal bahas top 8 film terbaik yang sudah dirangkum secara mendalam. Di urutan pertama ada Gadis Kretek tahun 2023. Gadis Kretek merupakan adaptasi dari novel fiksi sejarah yang berjudul sama karya Ratih Kumala. Serial 5 episode ini sudah tayang di Netflix sejak 2 November 2023 silam. Serial Gadis Kretek digarap oleh dua saudara sekaligus yakni Kamila Andini dan Iva Ilvansyah. Serial ini dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo dengan setting di dua zaman berbeda. Juragan Idrus memiliki dua anak perempuan yaitu Daisah diperankan oleh Dian Sastro dan Rukayah diperankan oleh Tia Sabiani. Dasyah yang merupakan putri sulung tak kunjung menemukan jodoh, tetapi nasib tersebut justru membawa Dasyah memiliki bisnis kretek sukses milik sang ayah. Alasannya karena Dasyah memang mahir dalam menentukan tembakau terbaik dan memiliki ambisi menciptakan saus kretek terbaik sehingga dia menjadi seorang gadis kretek. Nama Dian semakin terkenal saat ia membintangi film Ada Apa Dengan Cinta pada tahun 2002. Lewat film tersebut, Dian memerankan tokoh cinta dan beradu akting dengan Nicholas Saputra sebagai Rangga. Di musim pertama Ada Apa Dengan Cinta membahas soal romansa antara Cinta dan Rangga semasa SMA. Di akhir film, keduanya harus menjalani hubungan jarak jauh. Jadi intinya ini film lawas banget. Jadi kalau kalian pengen nonton, biasanya ini cuman untuk kilas balik, untuk nostalgia orang-orang zaman dulu yang tontonannya Ada Apa Dengan Cinta. Kalau sekarang kan mungkin ada film keduanya pada tahun 2016, sequelnya yang akhirnya rilis musim kedua. Cinta dan Rangga dewasa kembali bertemu setelah lama berpisah, namun sayang hubungan mereka semakin rumit. Mampukah cinta hidup sebagai bahagia dengan Rangga? Ada di film kedua, silakan tonton, tahun 2016 tayangnya. Di urutan ketiga ada Tiga Doa Tiga Cinta tahun 2008. Dian sukses bikin kaget karena bertransformasi menjadi penyanyi dangdut di film Tiga Doa dan Tiga Cinta. Ia memerankan Dona, satelit yang terobsesi menjadi penyanyi terkenal di ibu kota Jakarta. Tanpa sengaja, Dona bertemu dengan seorang pemuda soleh bernama Huda. Sosok Huda ini diam-diam jatuh cinta kepada Dona. Meski banyak perbedaan di antara mereka, mampukah Dona dan Huda bersatu dengan bahagia? BTW, si Huda diperankan oleh Nicholas Saputra dan berperan sebagai seorang santri. Jadi ini adalah kisah cinta antara seorang penyanyi dangdut dan seorang santri di film Tiga Doa dan Tiga Cinta yang tayang tahun 2008 silam. Jadi film jadul ini ya sekarang, tapi ini salah satu film yang mengangkat nama Dian Sastro menjadi seorang artis terkenal. Di posisi keempat ada Sri Asih tahun 2022. Dian juga turut berpartisipasi dalam film Sri Asih sebagai Dewi Api. Meski hanya pemeran figuran, namun peran Dian di film ini meninggalkan kesan bagi pemirsa. Pasalnya, Dewi Api adalah villain powerful yang bisa mempengaruhi pikiran Sri Asih. Peran Dewi Api Dian memiliki peran penting dalam jagat sinema Bumi Langit, meski kemunculannya hanya sebentar di film sebagai cameo. Dan di sini bisa dilihat bahwa Dian Sastro digambarkan menjadi seorang Dewi Api yang perwujudannya itu api semua ya, dan kayak memiliki sayap gitu. Jadi dialah yang bakal jadi villain mungkin di sequel film Sri Asih. Kalau memang ada film kelanjutannya, mungkin yang jadi villain bakal jadi Dian Sastro. Jadi ditunggu aja kelanjutannya nanti kalau memang ada sequel dari Sri Asih.
Di urutan kelima ada film yang berjudul Kartini tahun 2017. Dian dipercaya untuk memerankan tokoh utama di film Kartini. Film ini berkisah tentang Kartini yang menyaksikan ibunya menjadi orang terbuang di rumah sendiri. Pasalnya, Ibunda Kartini tidak memiliki darah ningrat. Sepanjang perjalanan hidupnya, Kartini berjuang untuk menyetarakan hak bagi semua orang yang baik maupun ningrat ataupun bukan. Jadi bisa dibilang ini adalah kisah sejarah tentang tokoh penting di Indonesia yang bernama Kartini yang ingin menyamaratakan derajat walaupun dia bukan seorang ningrat ataupun dia hanyalah orang biasa. Dan dia juga adalah tokoh Kartini ini salah satu tokoh yang membuat nama Indonesia ini terkenal. Perempuan itu memang harus sederajat dengan lelaki, walaupun tidak sepenuhnya ya, tapi setidaknya setara lah. Di urutan ke-6 ada Guru-Guru Gokil tahun 2020. Selain produser, Dian juga ikut membintangi film Guru-Guru Gokil. Dalam film tersebut, Dian memerankan tokoh guru bernama Nirmala. Meski pintar, Nirmala adalah guru yang pelupa dan sulit fokus pada satu hal. Isi kepalanya dipenuhi masalah rumah tangga. Apalagi Nirmala sedang hamil. Penasaran seperti apa gaya mengajar Nirmala ketika menjadi seorang guru? Saksikan kegokilannya di film Guru-Guru Gokil tahun 2020. Jadi ini adalah film yang bergenre drama juga, bergenre komedi juga, dan ini udah jelas banget lah pasti film lokal namanya. Di sini juga ada aktor-aktor lain seperti suaminya Gisel ya. Di sini kita siapa namanya lupa cuy. Dan lebih lengkapnya tonton aja sendiri deh. Kalau saya tuh nggak nonton ini ya, belum sempat nonton, jadi tapi cuman bahas aja sih. Di urutan ke-7 ada film berjudul atau serial televisi berjudul Ratu Adil yang tayang di Netflix tahun 2023. Ratu Adil adalah serial drama kriminal yang menceritakan tentang seorang ibu rumah tangga bernama Lasja yang harus menghadapi komplotan mafia 9 naga. Lasja adalah seorang ibu rumah tangga yang hidup harmonis bersama keluarganya. Namun kehidupan Lasja berubah saat suaminya Oka tiba-tiba berubah sifat dan menjadi mencurigakan. Lasja juga memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya Wibowo Suryo. Namun ketika hubungan ayah anak ini mulai membaik, Wibowo terjebak masalah karena identitasnya sebagai mafia. Lasja juga mencurigai suaminya dan berubah menjadi perempuan yang kuat untuk mempertahankan keluarganya. Ia melakukan perlawanan dan balas dendam terhadap 9 naga karena telah mencelakai keluarganya. Jadi ini adalah film Laga Dian Sastro yang tayang di Netflix tahun 2023 silam. Jadi kalian bisa nonton ya, nggak di bioskop, ini tayangan di Netflix. Di urutan terakhir ada The Night Comes For Us tahun 2019. Dian turut berpartisipasi dalam film The Night Comes For Us. Nggak tanggung-tanggung ia menjelma sebagai Alma, seorang pembunuh yang sadis. Alma juga anggota organisasi kriminal Triad Asia Tenggara. Dalam organisasi itu, Alma dikenal sebagai Lotus. So, seperti apa aksi Alma sebagai Lotus? Tonton filmnya untuk menemukan jawabannya. Yang Mimin tahu dari dalam film The Night Comes For Us adalah di sini Dian Sastro bakal adu peran melawan Iko Uwais dan juga Joe Taslim. Hanya saja kali ini sebagai Alma atau Lotus, Dian Sastro itu adalah karakter villain atau karakter musuh, karakter jahat di film ini, dimana dia itu adalah anggota The Sexy, anggota dari Triad Mafia Asia Tenggara. Yang jadi di sini tuh tugasnya itu untuk mengincar tokoh utama yang bernama Ito diperankan oleh Joe Taslim. Jadi di sini keahlian dari si Alma, dia adalah menggunakan senjata-senjata yang bisa diayunkan, dan senjata-senjata yang diayunkan ini ketika dililitkan ke leher bisa membuat leher orang bisa putus cuy. Jadi ini senjata yang sangat spesifik yang dia pakai. Jadi ciri khas si Alma di The Night Comes For Us. Dan by the way ya, tonton aja sendiri untuk mengetahui kelanjutan dari kisah Alma di The Night Comes For Us. Tonton aja di Netflix, sudah tayang. Oke, itu dia sobat rekap top 8 film terbaik dari Dian Sastrowardoyo. Sebenarnya kan film dia itu kan banyak ya, nggak cuma 8 ini. Namun menurut Mimin 8 ini yang terbaik aja sih. Entah itu dari segi film ataupun serial televisinya atau serial TV seriesnya ya kan. TV seriesnya itu kan ada kayak tadi tuh yang di awal yang Gadis Kretek itu kan ada 5 episode ya di Netflix, sama satu lagi di bisa streaming, bukan Netflix, saya ralat sedikit ya, yang
Ratu Adil tuh streamingnya di video ya, jadi aplikasi video gitu. Itu original dari aplikasi video yang serial TV yang judulnya Ratu Adil. Itu adalah genrenya laga, jadi bisa mainin kisah drama, bisa mainin aktor laga, dan juga bisa melakukan banyak hal. Jadi bisa dibilang multi talenta lah si Dian Sastro ini. Dan nggak tahu juga sih kira-kira kedepannya bakal ada project-project apa lagi, mengingat memang namanya sekarang mungkin sudah namanya sudah berumur, jadi udah nggak semuda dulu. Mungkin kalau masih muda bakal banyak banget film yang dimainkan sama Dian Sastro. Walaupun terakhir kan film laga dia tuh tahun 2023, jadi masih tahun kemarin. Jadi bisa dibilang sampai sekarang Dian Sastro masih banyak berkarya, film-filmnya masih banyak ditunggu karena memang dia tuh bisa banget mainin di banyak macam genre film.